Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas sistem operasi yang kedua mengenai proses, triad, dan masih banyak lainnya. Kita langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi proses. Proses adalah konsep pokok dari sistem operasi. Secara sederhana, proses adalah sebuah program yang dieksekusi. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan sistem operasi. Sistem operasi mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses sesuai kebutuhan. Yang berikut status proses atau proses state. Status proses selalu berubah-ubah selama suatu program dieksekusi atau dijalankan. Beberapa status tersebut ialah: yang pertama new, yang berarti proses baru diciptakan; yang kedua running, yang berarti proses sedang dijalankan; yang ketiga waiting, yang berarti proses sedang menunggu suatu kondisi tertentu untuk bisa dijalankan atau bisa berjalan, misalkan menunggu respon dari perangkat I/O. Yang berikut yang keempat ready, yang berarti proses menunggu untuk dilayani proses. Kemudian terminate, yang berarti proses telah menyelesaikan eksekusi. Yang berikut proses control block. Proses control block. Sistem operasi membutuhkan banyak informasi mengenai proses guna pengelolaan proses. Semua informasi ini ada pada PCB atau proses control block. Proses control block mengandung beberapa informasi seperti berikut. Yang pertama A. Proses state, yang berisi informasi status proses, yang meliputi new, running, waiting, ready, and terminate. Yang B. Program counter, yang berisi informasi mengenai alamat instruksi yang akan digunakan selanjutnya. Yang C. CPU register, yang berisi register 2 CPU apa saja yang digunakan. Yang D. CPU scheduling information, yang berisi penjadwalan proses beserta algoritmanya. Yang E. Memory Management Information, yang berisi informasi tentang berapa jumlah memori yang digunakan, limit register, tabel segmen, dan lain-lain berkenaan dengan penggunaan memori. Yang ke F. I/O Status Information, yang berisi informasi tentang perangkat apa saja yang digunakan dalam proses. Yang berikut G. Accounting, yang berisi informasi tentang statistik eksekusi proses seperti waktu yang diperlukan, jumlah proses, dan lain-lain. Yang berikut definisi triad. Triad yang berarti program yang dieksekusi. Yang pertama, proses berat atau heavyweight, yang berarti proses tradisional. Yang kedua, proses ringan atau lightweight atau triad. Triad terdiri dari ID triad, program counter, himpunan register, dan stack. Triad dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama, atau multithreading. Triad bekerja sama dengan triad lain dalam penggunaan bagian kode, bagian data, dan research. Dengan penggunaan triad, CPU dapat secara ekstensif di antara peer thread tanpa menggunakan manajemen memori. Yang berikut keuntungan dari penggunaan triad. Yang pertama, tanggap; kedua, pemberdayaan research; yang ketiga, ekonomis; yang keempat, pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Yang berikut model multithreading. Yang pertama, sebelumnya perlu kita ketahui apa itu user thread dan kernel thread. User thread yang berarti pengelolaan thread dilakukan oleh user level atau pengguna. Kernel thread yang berarti pengelolaan thread dilakukan oleh kernel komputer user, tidak dapat menginterupsi. Model-model multithreading sebagai berikut. Yang pertama, many to one, yang meliputi beberapa thread user level dipetakan ke dalam single kernel thread, yang kemudian penggunaannya pada sistem tidak memerlukan dukungan kernel thread. 2. One to one, yang berarti setiap user level thread dipetakan ke kernel thread. Yang ketiga, many to many, yang berarti membolehkan setiap user level thread dipetakan ke banyak kernel thread. Yang berikut membolehkan sistem operasi membuat sejumlah kernel thread. Yang berikut pembatalan thread atau thread cancellation.
Thread cancellation ialah pembatalan thread sebelum tugasnya selesai. Pemberhentian target thread dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, asynchronous cancellation, yang berarti suatu thread seketika itu juga membatalkan target thread. Yang kedua, deferred cancellation, yang berarti suatu thread secara periodik memeriksa apakah ia harus batal. Cara ini memperbolehkan target thread untuk membatalkan dirinya secara terurut. Adapun hal yang sulit dari pembatalan thread ini adalah ketika terjadi situasi di mana sumber daya sudah dialokasikan untuk thread yang akan dibatalkan. Selain itu, kesulitan lain adalah ketika thread yang dibatalkan sedang mengupdate data yang ia bagi dengan thread lain. Hal ini akan menjadi masalah yang sulit apabila digunakan asynchronous cancellation. Sistem operasi akan mengambil kembali sumber daya dari thread yang dibatalkan, tetapi seringkali sistem operasi tidak mengambil kembali semua sumber daya dari thread yang dibatalkan. Yang berikut, thread pools. Pada web server yang menerapkan multithreading, ada dua masalah yang timbul. Yang pertama, ukuran waktu yang diperlukan untuk menciptakan thread yang melayani permintaan yang diajukan. Pada kenyataannya, thread dibuang seketika semudah ia menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, pembuatan thread yang akan terbatas jumlahnya tidak menurunkan performa dari sistem. Yang berikut keuntungan dari thread pools. Jika ada masalah yang timbul dalam thread, maka solusinya adalah dengan penggunaan thread pools, yaitu sekumpulan thread yang mengantri untuk mengerjakan tugas. Cara kerjanya adalah dengan membuat beberapa thread pada proses startup dan menempatkan mereka ke pools, di mana mereka duduk diam dan menunggu untuk bekerja. Jadi ketika server menerima permintaan, ia akan membangunkan thread dari pool, dan jika thread tersedia maka permintaan tersebut akan dilayani. Ketika thread sudah selesai mengerjakan tugasnya, maka ia kembali ke pool dan menunggu pekerjaan lainnya. Bila tidak ada thread yang tersedia pada saat dibutuhkan, maka server menunggu sampai ada satu thread yang bebas. Berikut apa perbedaan antara proses dan thread. Yang pertama, proses sulit untuk membuat karena membutuhkan duplikasi proses induk dan alokasi memori, sedangkan thread lebih mudah untuk membuat karena mereka tidak memerlukan ruang alamat yang terpisah. Yang berikut, thread digunakan untuk tugas-tugas sederhana, sementara proses digunakan untuk tugas-tugas yang berat-berat seperti pelaksanaan aplikasi. Yang kemudian, proses tidak berbagi ruang alamat yang sama, namun thread dalam berbagi proses yang sama, ruang alamat yang sama. Proses yang independen satu sama lain, tetapi thread saling bergantung karena mereka berbagi ruang alamat yang sama. Kemudian, sebuah proses dapat terdiri dari beberapa thread. Karena thread berbagi ruang alamat yang sama, virtual memory hanya terkait dengan proses, tetapi tidak dengan thread. Tapi prosesor virtual yang berbeda dikaitkan dengan setiap thread. Setiap proses memiliki kode dan data sendiri, sedangkan proses thread berbagi kode yang sama dan data. Setiap proses dimulai dengan thread utama, tapi dapat membuat thread tambahan jika diperlukan. Konteks beralih antara proses jauh lebih lambat dibandingkan konteks beralih antara thread dari proses yang sama. Thread dapat memiliki akses langsung ke segmen data, tetapi proses memiliki salinan sendiri segmen dari data mereka. Proses memiliki overhead, tapi tidak thread. Yang terakhir, ringkasan proses dan thread. Proses dan thread adalah dua teknik yang digunakan oleh programmer untuk mengontrol prosesor dan pelaksanaan instruksi pada komputer dengan cara efisien dan efektif. Sebuah proses dapat berisi beberapa thread. Thread menyediakan cara yang efisien untuk berbagi memori, meskipun beroperasi beberapa eksekusi dari proses. Oleh karena itu, thread merupakan alternatif untuk beberapa proses. Dengan tren yang berkembang menuju prosesor multicore, thread akan menjadi alat yang paling penting dalam dunia programmer. Oke, baik teman-teman, mungkin sampai di sini saja video presentasi saya. Terima kasih atas perhatian semua.